Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakinen dari kelas Ekonomi Pembangunan D. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari makalah yang berjudul Pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang digunakan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang tidak bekerja. Dapat juga orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak produktif, sehingga dapat digolongkan sebagai pengangguran. Yang kedua, ada jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini dapat dikelompokkan menjadi pengangguran sukarela. Karena pengangguran ini muncul hanya karena seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, karena ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Pengangguran ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifat dasarnya. Pengangguran terjadi karena ketika ada ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dan permintaan akan pekerjaan yang tersedia. Kesenjangan ini dapat terjadi karena permintaan terhadap jenis tenaga kerja tertentu meningkat dan jenis tenaga kerja lainnya menurun. Pencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan ekonomi, input yang dibutuhkan, yaitu tenaga kerja, telah bergeser. Karena kebutuhan akan tenaga kerja yang berubah sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja terlambat mengikuti perubahan permintaan tenaga kerja, maka akan timbul pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang ketiga, ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Pengangguran jenis ini terjadi ketika permintaan tenaga kerja secara keseluruhan sangat rendah. Jika terjadi penurunan jumlah pengeluaran masyarakat untuk jenis produksi tertentu dan akan menyebabkan pengurangan produksi, sehingga hal ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja di industri. Pengangguran tenaga kerja inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang keempat, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern. Misal, sebelum adanya alat penggilingan padi, orang yang bekerja sebagai penumbuk padi. Setelah ada mesin penggilingan padi, dia menjadi pengangguran karena tenaganya sudah tergantikan oleh mesin yang bekerja lebih cepat dan efisien. Yang kelima yaitu pengangguran musiman. Bentuk pengangguran ini adalah pengangguran yang sering terjadi di sektor pertanian di negara berkembang. Pengangguran ini erat kaitannya dengan fluktuasi jangka pendek dalam kegiatan ekonomi. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Pengangguran seperti ini biasanya terjadi pada saat kegiatan bertani sedang menurun, waktu antara memanen dan menanam tanaman berikutnya, dan waktu untuk menanam benih dan memanen hasil adalah waktu yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Selama ini, banyak petani yang tidak bekerja sama sekali, artinya mereka menganggur. Namun, pengangguran bersifat sementara
dan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada tabel perkembangan pengangguran di Indonesia. Yang pertama, tabel tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada tahun 2019 hingga 2021. Kemudian, tabel yang kedua, yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Yang ketiga, yaitu tabel tingkat pengangguran terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021. Kemudian ada gambar dari tingkat pengangguran terbuka dari kurun waktu 2019 hingga 2021. Dampak dari pengangguran. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, peningkatan biaya sosial yang harus dibayar oleh pemerintah, penurunan sektor pajak yang diterima oleh pemerintah, dan akan menambah hutang yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua yaitu dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengangguran tentunya memberikan dampak negatif bagi seseorang, seperti meningkatnya kemiskinan, memicu kejahatan atau kriminalitas, munculnya kesenjangan politik dan sosial, kehilangan keterampilan karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikologis bagi penganggur atau keluarganya. Lalu ada upaya untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, penyediaan sarana dan prasarana fisik, perluasan produksi, dan pengaktifan program padat karya. Yang kedua yaitu mengurangi urbanisasi agar pemerataan tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota-kota besar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia kerja. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, memperluas pelaksanaan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus sehingga informasi lowongan kerja dapat tersebar luas. Dan yang terakhir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan program keluarga berencana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.